Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Mentang-mentang aku rayawan, aku diperlakukan tidak manusiawi. 10 tahun kemudian balas dendamku setelah aku berhasil jadi bosnya. Langkah awal yang pahit, hari pertama di butik neraka. Hari pertama itu, bahkan matahari pun rasanya enggan bersinar untukku. Aku berdiri kaku di depan butik mewah berlantai 2 dengan papan nama, Maison de Maya, berwarna emas mengilat. Tanganku dingin menggenggam tas kecil berisi dompet usang dan sebotol air mineral. Nafasku tak teratur, antara gugup dan takut. Ketika aku melangkah masuk, aroma parfum mahal menusuk hidungku. Lantai mengilap, musik lembut mengalun, dan baju-baju mahal tergantung angkuh di rak kaca. Lalu datanglah wanita itu, Bu Maya. Wanita parubaya dengan heels tajam dan tatapan lebih tajam dari sembilu. Bibirnya merah menyala, rambutnya disanggul rapi, dan suaranya, "Siapa kamu?" Tanyanya ketus tanpa menoleh. Saya Laras, Bu, yang diterima sebagai penjaga butik. Kemarin saya." "Udah, nggak usah cerewet. Jangan banyak ngomong. Lantai ini kamu pel pakai tangan. Kain pel mahal. Sayang kotor kena debu kampunganmu." Aku tercekat. "Pakai tangan, Bu?" Tatapannya menyipit. "Apa tadi kamu bilang?" "Enggak, Bu. Saya siap." Aku merunduk, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Aku tahu, ini kota besar. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi secepat ini dihina? Baru masuk 5 menit. Sepanjang hari aku dibentak. Disuruh cuci kaca luar padahal matahari menyengat. Dibentak karena tidak bisa membedakan tas asli dan KW. Dipanggil dengan sebutan, anak desa, gadis kampungan, pembantu butik. Setiap kali aku lewat di depan kaca besar, aku melihat pantulan diriku sendiri. Jauh dari dunia penuh kemewahan ini. Sore hari, saat aku sedang menyapu lantai, seorang pelanggan datang. Cantik, muda, penuh percaya diri. Ia menjatuhkan selembar brosur tanpa sengaja. Aku buru-buru mengambilnya. "Maaf, Kak, ini jatuh." Belum sempat tanganku menyodorkan, Bu Maya tiba-tiba muncul dan menepis tanganku kasar. "Laras, kamu tuh nggak ngerti ya? Jangan sentuh barang customer." Aku tergagap. "Saya cuma mau..." Plak, tamparan itu tidak keras, tapi menusuk, membakar, di depan semua orang. Aku nggak suka orang sok rajin yang malah nyusahin. "Kalau kamu bikin masalah sekali lagi, angkat kaki dari sini," ucap Bu Maya tajam. Pelanggan itu menatapku iba, tapi tak berkata apa-apa. Aku menunduk, memungut harga diriku yang berserakan di lantai. Malam harinya, aku pulang ke kosan kecil yang bocor di sudut gang sempit. Aku menangis di pojok kamar, makan dengan mie instan dan air mata. Tapi jauh di dalam dada yang sakit ini, ada suara kecil yang berkata, "Bertahanlah, jangan biarkan mereka menang." Karena aku tahu, suatu hari, mereka akan menyebut namaku dengan rasa kagum. Hari pertama kerja belum genap setengah hari, tapi rasanya seperti bertahun-tahun.
Aku baru saja selesai mengepel bagian ujung butik saat suara hak tinggi Bu Maya terdengar nyaring menghantam lantai marmer. Ia datang terburu-buru dari ruang belakang, membawa sehelai gaun mahal berwarna merah darah. Siapa yang menyentuh gaun ini? Siapa yang menyimpan di rak bagian kanan? Teriaknya lantang. Seluruh staf terdiam. Tak ada yang menjawab. Aku berdiri gugup di pojok ruangan, menyapu sisa debu yang tak terlihat. Tapi jantungku langsung berdetak tak karuan saat tatapan Bu Maya tertuju padaku. Kamu ya? Laras. Kan? Kamu yang tadi di dekat rak itu. Iya? Aku menggeleng cepat. Bukan saya, Bu. Saya belum. Jangan ngeles. Potongnya tajam. Lihat ini. Ia menunjuk lipatan kecil di bagian bawah gaun. Kalau kamu nggak tahu cara menyimpan barang mahal, jangan pegang sama sekali. Aku terpaku, tapi saya benar-benar belum menyentuh. Berani kamu ngelawan? Suaranya naik 1 oktav. Baru juga kerja 1 hari udah banyak alasan. Dasar kampungan. Di sini bukan tempat untuk yang sok polos tapi ceroboh. Staf lain hanya saling pandang. Tak satu pun bersuara membelaku. Mungkin mereka juga pernah kena semprot. Mungkin mereka sudah terlalu terbiasa untuk peduli. Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku telan semuanya. Rasa malu, rasa marah, bahkan rasa ingin menyerah. Aku butuh pekerjaan ini, bisikku dalam hati. Aku harus tahan. Aku mengangguk lemah. Saya minta maaf, Bu. Bu Maya memutar bola matanya. Besok belajar cara menyentuh barang berkelas. Laras. Kalau enggak, pintu keluar itu terbuka lebar. Ia berlalu dengan langkah angkuhnya. Gaun merah itu melambai di tangannya, seperti simbol kekuasaan yang ia mainkan dengan seenaknya. Aku berdiri di sana, sendirian, disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku. Tapi aku diam, karena bagi orang seperti aku, kadang, harga diri harus dikalahkan oleh perut yang butuh makan. Tapi jauh di lubuk hati, aku bersumpah, suatu hari, aku akan berdiri di tempat ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Pagi itu butik sedang ramai. Seorang sosialita dengan rambut dicat platinum sedang mencoba koleksi gaun edisi terbatas yang baru datang. Aku berdiri di dekat meja kasir, mencatat data stok dan harga seperti yang diperintahkan Bu Maya. Tanganku agak gemetar. Aku masih berusaha menghafal sistem pengkodean harga butik yang rumit. Angka-angka yang tampak sengaja dibuat membingungkan. Tapi aku mencoba sebaik mungkin. Laras. Suara Bu Maya terdengar tajam dari belakang. Aku sontak berdiri tegak. Iya, Bu. Ini harga gaun satin yang kamu catat. Kenapa jadi 8.100.000? Harusnya 8.900.000. Kamu ngerti nggak bedanya 8.100.000 dan 8.900.000 itu hampir sejuta? Aku tersentak. Saya salah baca, Bu. Maaf, saya akan betulkan sekarang. Maaf? Maaf itu cukup kalau kamu jatuhin sendok. Laras. Tapi kalau kamu bikin salah harga di depan pelanggan, itu bodoh namanya. Ucapnya, nyaris berteriak. Aku bisa merasakan seluruh butik terdiam sejenak. Beberapa pelanggan pura-pura sibuk melihat-lihat baju, tapi dari ekor mataku, aku tahu mereka mendengar semuanya. Wajahku panas, jantungku berdebar, tapi aku hanya bisa menunduk. Gaji kamu udah kecil, kerja kamu juga nggak becus. Mau sampai kapan kamu jadi beban? Hah? Bu Maya terus memarahi. Aku mengatupkan bibirku rapat. Ada genangan air di sudut mata, tapi aku paksa untuk tidak tumpah. Maaf, Bu. Saya akan periksa semua catatan harga lagi. Kataku pelan. Ia menghela napas panjang,
lalu menatap tajam. Satu kesalahan lagi, dan kamu bisa pulang ke kampung halamanmu. Di sini bukan tempat untuk yang setengah-setengah. Aku mengangguk. Saya mengerti, Bu. Setelah Bu Maya pergi, aku tetap berdiri di sana, mencoba menenangkan diri. Jari-jariku dingin. Rasanya seperti dihantam ombak berkali-kali tanpa sempat bernapas. Seorang pelanggan tua yang sedari tadi memperhatikan, menghampiriku diam-diam. Ia menepuk bahuku pelan. Kamu gadis baik, Nak. Jangan biarkan cara mereka memperlakukanmu menentukan siapa kamu sebenarnya. Bisiknya dengan mata lembut. Aku nyaris tak bisa menjawab. Aku hanya mengangguk. Dan saat ia kembali ke fitting room, air mataku jatuh. Satu tetes saja. Tapi itu cukup untuk membuatku kembali kuat. Aku hanya butuh waktu, bisikku pada diri sendiri. Waktu untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar gadis kampung penjaga butik. Butik sedang padat-padatnya hari itu. Ada promo khusus untuk pelanggan VIP. Dan sejak pagi, deretan mobil mewah parkir rapi di luar. Musik lembut mengalun dari speaker. Lampu-lampu etalase menyala terang. Gaun-gaun mahal tergantung anggun seperti menantang siapapun yang masuk untuk membeli harga diri bersamanya. Aku berdiri di sudut butik, seperti biasa, berseragam hitam ketat yang tidak pernah nyaman. Punggungku sakit, telapak kakiku seperti dipaku ke lantai. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi aku bahkan belum sempat duduk, apalagi makan siang. Laras! Suara Bu Maya menembus keramaian. Aku segera menghampiri. Iya, Bu. Kamu ngapain bengong? Coba antar Ibu Alvina ke fitting room. Dan jangan buat dia nunggu. Pelanggan itu ratu di tempat ini, bukan kamu. Iya, Bu. Jawabku pelan. Aku menunduk sedikit dan tersenyum sopan pada Ibu Alvina. Lalu mengantarnya ke ruang pas. Setelah itu, ada pelanggan lain yang ingin melihat koleksi tas. Lalu satu lagi minta diambilkan ukuran berbeda. Aku mondar-mandir tanpa henti, menghafal nama, model, kode harga, dan tempat penyimpanan barang. Semua kulakukan nyaris tanpa berpikir. Tubuhku bergerak sendiri, sementara pikiranku mencoba bertahan. Sekitar pukul 7 malam, aku mendekati meja kasir dan berbisik pada salah satu staf senior. Mbak Tia, aku boleh ke toilet sebentar, ya? Belum sempat ia menjawab, Bu Maya muncul entah dari mana. Kamu mau kemana, Laras? Saya mau izin ke toilet sebentar, Bu. Matanya menyipit. Sekarang, butik lagi ramai-ramainya. Kamu malah mau santai. Saya dari pagi belum pipis. Bu Maya menatapku dengan wajah sinis. Kamu pikir kamu satu-satunya yang kerja di sini? Semua juga capek, tapi nggak ada yang manja kayak kamu. Aku menunduk. Sakitnya bukan di kaki, tapi di hati. Selesai semua pelanggan dilayani, baru kamu boleh kemana-mana. Selama belum, tahan. Itu konsekuensi kerja di butik kelas atas. Kita bukan pasar tradisional. Iya, Bu. Suaraku hampir tak terdengar. Aku kembali berdiri di posisiku. Kaki ini sudah hampir mati rasa, tenggorokan kering, dan perut kosong. Tapi aku tak beranjak. Aku hanya menatap kaca besar di seberang ruangan. Melihat bayangan diriku sendiri. Lelah, tapi tetap mencoba tersenyum. Dalam hati aku berbisik, Laras, kamu kuat. Kamu harus kuat. Ini bukan akhirmu. Ini baru jalan kecil yang harus kamu lalui sebelum kamu bisa berdiri di atas panggungmu sendiri. Hari itu hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Langit kelabu, seolah memantulkan isi hatiku yang juga suram. Saat aku tiba di butik dengan rok setengah basah karena tertembus air, aku langsung dipanggil Bu Maya ke ruang belakang.
Ia berdiri di sana dengan lengan terlipat. Sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk lantai marmer putih. "Laras," katanya tanpa menoleh. "Kamu hari ini nggak usah bantu di depan. Aku ada tugas spesial buat kamu." Aku mengangguk meski jantungku mulai berdegup tak enak. "Apa ya, Bu?" "Gudang." Aku mengerutkan kening. "Gudang?" "Ya, bersihkan lantai, rak, barang-barang lama. Aku mau semuanya rapi. Debu nggak boleh ada setitik pun. Dan kalau kamu ketemu tikus, tangkap. Jangan teriak-teriak kayak anak kecil." Aku menelan ludah. "Tapi Bu, saya belum pernah." Bu Maya menatapku tajam, lalu berjalan mendekat. Wajahnya dingin seperti es batu. "Kamu pikir kerja di butik mewah itu cuma berdiri cantik sambil nyapa pelanggan?" Ujarnya dengan senyum miring. "Laras, kamu itu bukan bagian dari dunia ini. Lihat bajumu, lihat caramu bicara. Kamu cocoknya di tempat gelap, kotor, seperti gudang. Jadi ya, anggap saja ini tempat yang cocok buat orang sepertimu." Aku membeku. Kata-katanya menampar lebih keras daripada pukulan. "Kalau kamu nggak mau, silakan keluar. Banyak yang ngantri mau gantiin kamu," lanjutnya. Lalu berbalik meninggalkanku seperti sampah yang tak berguna. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu gudang yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Bau apa langsung menyeruak. Debu tebal menyelimuti rak-rak tua. Kardus-kardus bertumpuk. Beberapa jebol di bagian bawah. Dan ya, aku sempat melihat ekor tikus berkelebat di sudut ruangan. Aku masuk perlahan. Satu persatu mulai mengangkat kardus, menyapu debu, dan menyeka rak-rak yang berkarat. Keringat bercucuran, bercampur air mata yang diam-diam jatuh. Tapi aku tak menangis karena takut. Aku menangis karena dihina, diremehkan, dan dianggap tidak pantas hanya karena aku datang dari desa. Jam demi jam berlalu. Tubuhku kotor, lututku pegal, dan jari-jariku luka karena terkena paku berkarat. Tapi aku tetap bekerja. Diam-diam aku berkata dalam hati, "Bu Maya boleh saja melemparku ke tempat tergelap. Tapi aku akan buktikan, dari tempat gelap itulah aku akan bersinar." Hari itu butik ramai luar biasa. Ada promosi terbatas untuk koleksi tas edisi terbatas dari Italia. Pelanggan datang silih berganti, dan aku berlarian ke sana-sini membantu sekadar membuka pintu, menyodorkan katalog, bahkan membawa kopi ke pelanggan VIP, karena Bu Maya sedang sibuk sendiri berbicara di telepon sejak pagi. Menjelang sore, suasana mulai lengang. Saat aku sedang mengepel sisa tumpahan minuman di lantai dekat etalase, tiba-tiba suara teriakan tajam membelah ruangan. "Laras!" Aku refleks berdiri. Bu Maya berjalan cepat menghampiri, diikuti asistennya, dan wajahnya merah padam. "Di mana tas Verona Classic yang aku taruh pagi tadi di etalase tengah?" "Hah?" bentaknya. Aku menggeleng cepat. Saya nggak tahu, Bu. Terakhir saya lihat tas itu waktu pagi, pas saya bersihin kaca." "Jangan bohong," serunya sambil menudingku. "Kamu satu-satunya yang dekat etalase hari ini. Kamu pikir aku nggak lihat kamu berkeliaran muter-muter dari tadi?" "Bu, saya cuma bersihin lantai, bantu pelanggan. Saya nggak pernah sentuh tas itu." Bu Maya menyeringai dingin. "Oh ya? Lalu kenapa CCTV mati dari jam 11 sampai jam 1 siang? Persis saat toko ramai dan kamu yang berjaga di depan." Aku terdiam. Aku bahkan tak tahu CCTV sempat mati. Asistenku sudah cek semuanya. Nggak ada yang masuk selain pelanggan dan kamu. Jadi masuk akal kan? Kalau yang ambil tas itu kamu. "Tidak, Bu. Saya bersumpah. Saya nggak pernah." "Plak."
Satu tamparan mendarat di pipiku. Dunia terasa membeku. Beberapa pelanggan yang masih di butik menoleh. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Kamu pikir aku bodoh? Bu Maya berteriak. Matanya melotot. Tas itu harganya 30 juta. Laras. Dan kamu harus ganti rugi. Kalau enggak, aku laporkan kamu ke polisi. Aku menunduk. Tubuh gemetar. Saya enggak punya uang segitu. Jual apapun yang kamu punya. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau sampai hari Jumat enggak ada uangnya, anggap saja kamu cari masalah besar. Aku mundur pelan. Mata panas. Dada sesak. Kepala berputar. Hari itu aku pulang dengan langkah lemas. Seperti mayat hidup. Di kontrakan sempitku, aku akhirnya menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena takut masuk penjara, tapi karena untuk kesekian kalinya, aku dihukum tanpa kesalahan. Dunia seolah selalu memojokkanku. Sinta, tetanggaku yang juga kerja di toko kelontong dekat sana, datang dan memelukku diam-diam. Laras, kamu kuat, kamu nggak sendirian, bisiknya. Tapi saat itu aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Dunia seperti menertawakan harapanku. Namun jauh di lubuk hati, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara dendam. Bara tekad. Kalau aku harus dihancurkan untuk bisa berdiri, maka aku akan bangkit, lebih kuat, dan membuat mereka menyesal. 30 juta. Jumlah yang mustahil untuk gadis sepertiku. Tapi rasa takut masuk penjara membuatku nekat. Aku jual satu-satunya barang berhargaku. Ponsel yang kubeli dari hasil menabung selama 2 tahun. Dengan uang itu, ditambah pinjaman kecil dari Sinta, aku serahkan semuanya ke Bu Maya di dalam amplop lusuh. Saat menyerahkannya, aku menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu, marah, dan luka yang bercampur jadi satu. Akhirnya kamu sadar juga. Jangan sok suci lagi ya, Laras, kata Bu Maya dengan senyum puas. Senyum itu lebih tajam dari sembilu. Aku hanya diam. Tubuhku kaku. Jiwaku hancur. Namun 2 hari kemudian, kejadian yang tak disangka-sangka terjadi. Asisten Bu Maya, Della, tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi keras dari lemari pribadinya di ruang belakang. Saat dibuka, sebuah tas jatuh ke lantai. Tas itu masih dengan label harga dan tanda kecil yang pernah kulihat. Verona Classic. Tas yang mengubah hidupku jadi mimpi buruk. Apa ini? Della panik. Staf lain segera datang melihat. Salah satu dari mereka segera memanggil Bu Maya. Ketika Bu Maya datang, wajahnya langsung menegang. Ia melihat tas itu seperti melihat hantu masa lalu. Bagaimana tas itu bisa ada di sini? Tanyanya dengan nada menuduh. Della menangis. Saya tidak tahu, Bu. Sungguh, saya tidak pernah menaruhnya di sini. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya. Rasanya seperti sedang mimpi. Tapi yang paling menyakitkan adalah, tak ada satupun dari mereka yang menoleh padaku, atau meminta maaf. Tak ada pengakuan bahwa aku telah difitnah. Tak ada pengembalian uang. Tak ada kata, maaf. Yang ada hanya keheningan yang tebal, dan luka yang bertambah dalam. Malam itu, di kontrakan sempitku, aku dan Sinta duduk di lantai sambil makan nasi dengan garam. Aku dijebak. Sinta, bisikku pelan. Sinta menggenggam tanganku erat. Aku tahu. Tapi Laras, dengar aku. Dunia ini jahat. Tapi kamu gak harus jadi korban terus. Aku menatapnya. Mata sembab tapi mulai bersinar. Aku akan bangkit. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menegakkan harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Sinta mengangguk, tersenyum tipis. Kalau kamu mulai dari nol,
Aku akan jadi orang pertama yang ikut kamu dari titik nol itu. Malam itu hujan deras. Atap seng kontrakan bocor di sudut ruangan, menetes perlahan-lahan, seperti menghitung detak waktu yang berjalan lambat. Aku duduk bersandar di dinding, tubuh lelahku menggigil karena dingin, tapi bukan itu yang membuatku menangis. Air mataku jatuh tanpa suara. Tak ada lagi tenaga untuk mengeluarkan isak. Hanya hening yang menyelimuti, ditemani suara hujan yang menampar-nampar bumi seperti ikut menertawakan nasibku. Aku bodoh ya, Sin. Terlalu sabar, terlalu diam, bisikku parau. Sinta yang duduk di sampingku hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa. Mungkin karena ia tahu, malam itu bukan waktunya untuk memberi nasihat. Malam itu adalah waktuku untuk pecah. Aku dijatuhkan, diinjak, dihina. Semua orang melihatku kotor hanya karena aku gadis kampung. Tapi, aku menoleh perlahan ke arah Sinta. Mata bengkakku kini mulai menyala dengan bara yang tak pernah kupunya sebelumnya. Kalau ini titik terendahku, berarti tak ada tempat lain kecuali ke atas. Sinta mengangguk pelan. Kamu tahu, Laras, bahkan benih pun harus dikubur dalam tanah yang gelap sebelum bisa tumbuh. Dan kamu benih yang kuat. Aku terisak, bukan karena lemah, tapi karena aku mulai percaya. Aku bisa bangkit. Aku menggenggam jemariku sendiri. Kuku-kuku hitam karena membersihkan gudang penuh tikus itu masih menyisakan bekas luka. Tapi malam itu, luka-luka itu berubah jadi pengingat. Aku akan bangun, Sin. Aku akan buat mereka lihat siapa Laras yang sebenarnya. Bukan si bodoh kampungan, bukan pelayan rendahan. Tapi wanita yang mereka injak-injak, akan berdiri di atas mereka suatu hari nanti. Sinta menarik napas dalam. Kita mulai dari mana? Aku menatap sudut ruangan, ke arah meja kecil dengan buku-buku bekas desain baju yang sering kutak-atik saat masih di kampung. Kita mulai dari benang dan kain, seperti dulu ibu mengajariku menjahit. Tapi kali ini, aku akan jahit jalan hidupku sendiri. Di sela-sela kepenatan dan caci maki yang terus membekas di hati, aku menyimpan satu hal yang tak pernah berhasil mereka rebut: harapan. Setiap malam, sepulang dari butik, meski tubuh terasa remuk, aku duduk di lantai kontrakan kecilku, menatap lembar-lembar kain perca dan benang-benang murahan yang kudapat dari sisa-sisa butik yang dibuang begitu saja. Aku mulai menjahit. Tanganku masih kaku. Jari-jariku sempat beberapa kali tertusuk jarum. Tapi setiap tusukan terasa seperti cambuk kecil yang membangunkan aku dari tidur panjangku. Aku tahu ini bukan sekadar kain. Ini adalah jalan keluar dari neraka yang bernama Bumaya. Di waktu libur, aku berjalan kaki ke perpustakaan kota. Bukan karena aku rajin, tapi karena aku lapar. Lapar akan ilmu yang tak pernah sempat kudapat di desa. Aku membaca buku-buku tentang bisnis, marketing, cara membangun merek dari nol. Kata demi kata kulahap seperti makanan. Aku mencatat dengan telaten, walau kadang tak semuanya ku mengerti. Tapi aku tahu, sedikit demi sedikit, pikiranku mulai tumbuh. Sinta sering ikut duduk di sampingku. Kamu yakin bisa, Ras? Jahitanmu bagus, tapi pasar itu kejam. Aku menoleh padanya, senyum tipis di bibirku. Kalau aku bisa tahan dihina setiap hari, diperlakukan kayak debu oleh Bumaya, pasar nggak akan lebih kejam dari itu. Aku mulai menyisihkan uang. Sedikit, sangat sedikit. Gajiku nyaris habis untuk makan dan sewa. Tapi setiap receh kuselipkan dalam kaleng bekas biskuit yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Kaleng itu bukan sekadar tabungan. Itu simbol bahwa aku menabung untuk hari di mana aku tak perlu lagi menunduk di depan orang seperti Bumaya. Di sela-sela menjahit dan membaca, aku juga mulai mencatat desain-desain kecil.
Inspirasi datang dari pelanggan butik yang sering kulayani. Mereka yang berdasi, bergaun mahal, dengan selera tinggi. Aku mungkin cuma tukang bersih-bersih, tapi mataku merekam semua. Dan malam hari, semua yang kulihat berubah jadi sketsa di buku catatan kecil. Aku belum punya mesin jahit, tapi aku punya mimpi. Dan itu, sementara ini, cukup membuatku terus bernapas. Pesanan pertamaku datang dari seorang ibu rumah tangga di forum jual beli lokal. Ia memesan kerudung motif sederhana dengan renda kecil di tepinya. Bukan pesanan besar, bukan pula pekerjaan bergengsi. Tapi saat aku menyelesaikannya, menyetrikanya dengan penuh hati-hati, melipatnya rapi, dan membungkusnya dengan kertas coklat dan pita kecil, aku merasa seperti baru saja mengirimkan karya seni. Tanganku gemetar saat menekan tombol kirim. Dan ketika ibu itu mengirim pesan singkat, "Makasih ya, bagus banget, saya suka." Aku menahan napas dan menangis diam-diam. Bukan karena bahagia semata, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada yang menghargai hasil tanganku, bukan menghina. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan. 1, 2, 5. Lalu seorang gadis muda memesan dress pesta. Aku mengerjakannya semalaman. Menjahit dengan penuh cinta, menambahkan sentuhan khusus di bagian pinggang agar terlihat lebih anggun. Tapi ketika paket sampai, pesan darinya menusuk lebih tajam dari sembarang jarum. "Kak, maaf banget. Ini nggak sesuai ekspektasi saya. Nggak bisa saya pakai ke acara. Minta refund ya." Hatiku hancur. Aku tahu hasil jahitanku belum sempurna, tapi aku sudah memberikan seluruh jiwaku. Uang hasil menjual kerudung kemarin kugunakan beli kain untuk dress ini. Refund berarti aku rugi total. Tapi aku tak bisa menolak. Sinta memelukku malam itu. "Laras, jangan berhenti. Kesalahan itu bukan akhir. Itu proses. Kamu bisa. Aku percaya." Aku mengangguk. Air mataku jatuh ke atas meja jahit, membasahi pola kertas yang belum sempat kugunting. Tapi tanganku tidak berhenti. Aku ambil kain sisa, dan aku mulai menjahit lagi. Bukan karena aku yakin bisa langsung sukses, tapi karena aku tak mau Bu Maya menang. Aku tak mau dunia berpikir aku hanya pantas jadi pelayan kasar. Dan dari benang-benang itulah, perlahan, aku mulai menenun harapan baru. Aku mengumpulkan seluruh keberanian yang aku punya. 2 tahun bekerja tanpa penghargaan, dihina, dan dipermalukan, akhirnya membawaku ke titik ini. Aku tak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu-satunya alasan aku bertahan di butik Bu Maya adalah karena aku takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan uang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, aku tahu aku lebih dari sekadar itu. Aku lebih dari seorang pelayan tanpa nama di belakang meja kasir butik yang selalu menjadi tempat keluarnya kekesalan Bu Maya. Pada pagi itu, aku mengambil langkah pertama menuju kebebasanku. Tanpa memberitahu siapapun, tanpa mengucapkan perpisahan pada Bu Maya, aku mengemas tas kecil berisi barang-barang yang masih aku miliki, sepasang sepatu tua, sebuah dompet, dan telepon genggam. Hanya itu yang aku bawa. Sisa uang yang ada, sudah kuhitung dengan cermat. Aku punya sedikit untuk bertahan hidup, dan lebih sedikit untuk mimpi yang baru lahir. Aku sudah punya pelanggan tetap. Mereka yang dulu memesan produk kecil-kecilan dariku melalui media sosial. Dari beberapa kerudung sederhana, kini aku mulai menerima pesanan gaun, dress untuk pesta, bahkan jaket custom made. Mereka memujiku bukan hanya karena jahitanku, tapi karena aku mengerti kebutuhan mereka. Aku paham bagaimana rasanya merasa kecil, tidak dihargai, dan butuh sesuatu yang membuat kita merasa penting. Malam itu, aku mendirikan toko kecil online dengan nama yang sangat personal. Lara.
Nama itu tak hanya untuk usahaku, tetapi juga untuk luka-luka yang telah aku tanggung. Setiap jahitan yang keluar dari tanganku adalah cara untuk mengekspresikan perasaan yang tak pernah terucap. Setiap pakaian yang kukirim adalah bentuk pembuktian bahwa aku bisa melawan segala rintangan. Sinta menjadi orang pertama yang mendukungku. Kamu tahu kan, kalau aku selalu di belakang kamu, Lar, katanya dengan penuh keyakinan. Kami bekerja berdua. Aku menjahit. Sinta mengatur pengiriman dan pemasaran. Aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Setiap produk yang aku kirimkan membawa kebanggaan yang tak bisa terukur. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kemenangan kecil dari hati yang dulu terluka. Namun, jalan tak selalu mulus. Tidak semuanya langsung berjalan sesuai harapan. Ada hari-hari sulit ketika aku merasa lelah dan hampir menyerah. Namun, aku selalu ingat pada janji yang kutulis untuk diriku sendiri. Suatu hari, aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa. Aku lebih dari sekadar wanita yang bisa dihancurkan. Lara bukan hanya brand. Lara adalah diriku yang baru lahir. Dan aku bersumpah, aku tak akan pernah kembali menjadi Laras yang dulu, dengan modal dari kerja keras, jerih payah, dan kepercayaan pelanggan yang semakin banyak. Aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mimpi besar yang dulu hanya bisa kupegang dalam hati kini mulai terwujud dalam bentuk nyata. Dengan bantuan Sinta yang setia mendampingiku, kami menemukan sebuah tempat kecil di gang sempit yang menjadi tempat pertama untuk butik kecil kami. Aku ingat betul hari pertama aku dan Sinta membersihkan ruangan itu. Tempat yang dulu sepi, kotor, dan penuh debu itu perlahan berubah menjadi ruang yang penuh harapan. Kami mengecat dinding dengan warna cerah, menggantungkan potongan kain-kain cantik, dan menata beberapa display produk yang telah kami buat. Meski tidak banyak, setiap detail terasa berarti. Setiap sentuhan kain yang kujahit seolah berbicara, mengingatkan aku bahwa setiap langkah yang kuambil penuh perjuangan dan harapan. Nama butik ini, Lara Mode, bukan hanya sekadar nama. Itu adalah simbol dari perjalanan panjang yang aku tempuh. Dari seorang gadis kampung yang merasa tak berdaya, kini aku berdiri tegak di hadapan dunia dengan bisnis kecilku yang penuh dengan cinta dan kerja keras. Namun, membuka butik bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang meremehkan, bahkan mengejek. Gang sempit di tengah kota bukan tempat yang tepat untuk bisnis fashion, katanya. Butik kami tak banyak diketahui orang, dan pelanggan yang datang pun terbatas. Aku dan Sinta hanya bisa bekerja keras, mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan media sosial yang semakin populer. Setiap hari, aku berdiri di balik meja kasir kecil itu, menyambut setiap pelanggan dengan senyum, walaupun kadang aku merasa lelah dan hampir menyerah. Sinta selalu berkata, "Jangan khawatir, Lar. Semua butuh waktu. Setiap langkah kecil ini akan membawa kita ke tempat yang lebih besar." Dan dia benar. Perlahan, pelanggan mulai berdatangan. Mereka tertarik dengan produk yang sederhana namun penuh makna. Setiap dress, blus, dan aksesori yang kubuat memiliki cerita. Aku bisa merasakan perubahan dalam diri mereka, bukan hanya karena penampilan baru yang mereka dapatkan, tapi juga rasa percaya diri yang mereka temukan dalam diri mereka sendiri. Lara Mode bukan hanya butik, tapi juga tempat di mana mereka merasa dihargai. Aku mulai memperkenalkan koleksi baru dengan desain yang lebih berani. Setiap busana yang keluar dari butik kami bukan hanya tentang tren, tetapi juga tentang memberi makna pada diri sendiri. Setiap potongan kain yang kucatat dan jahit adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang pernah kualami. Namun, ada saat-saat ketika aku merasa gentar. Bisnis baru ini penuh dengan ketidakpastian. Sewa tempat harus dibayar, bahan baku harus dibeli, dan aku harus terus memastikan kualitas produk tetap terjaga. Beberapa kali,
Aku hampir kehilangan arah. Tapi ketika aku melihat senyum pelanggan yang puas, aku tahu bahwa inilah alasan kenapa aku harus terus bertahan. Setiap langkah yang kuambil mengingatkanku pada kata-kata Sinta yang selalu menenangkanku. Lara Mode adalah bagian dari perjalananmu. Lar, kamu bukan hanya menjahit pakaian, tapi juga membangun kembali dirimu. Butikku, Lara Mode, berkembang lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya ada titik terang. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan bukan hanya karena harganya yang terjangkau, tetapi karena mereka merasa dihargai. Setiap kali seorang pelanggan memasuki butik, aku berusaha memberikan lebih dari sekadar produk. Aku ingin mereka merasa spesial. Aku ingin mereka merasa diterima. Aku selalu mengutamakan pelayanan yang ramah. Setiap pelanggan, dari yang datang hanya untuk melihat-lihat hingga yang membeli banyak, aku perlakukan dengan sepenuh hati. Aku ingin mereka merasa seperti bagian dari keluarga Lara Mode. Aku ingin mereka merasa, seperti yang selalu kubilang kepada Sinta, bahwa butik ini adalah tempat di mana mereka bisa menemukan bukan hanya pakaian, tapi juga kepercayaan diri. Ini lebih dari sekadar tempat berbelanja, Sinta, kataku suatu malam, saat kami menutup toko dan merapikan barang-barang. Ini tentang memberi mereka rasa bangga ketika mereka mengenakan sesuatu yang mereka tahu dibuat dengan cinta dan ketulusan. Sinta tersenyum dan mengangguk. Kamu sudah membuktikan bahwa yang terpenting bukan hanya apa yang mereka beli, tapi apa yang mereka bawa pulang, kepercayaan diri itu. Aku tak bisa lebih setuju lagi. Setiap koleksi yang kami buat, aku pastikan penuh dengan kualitas. Aku selalu mengingat masa-masa sulitku dulu, ketika aku harus membeli pakaian murah dan kualitas rendah hanya untuk bertahan. Aku tak ingin pelanggan kami merasakannya. Oleh karena itu, aku memilih bahan terbaik yang terjangkau, bekerja dengan penjahit-penjahit yang memiliki kualitas kerja tinggi, dan memastikan setiap produk yang kami jual tidak hanya cantik, tetapi juga awet. Namun, meskipun kami memberikan pelayanan terbaik, harga yang terjangkau, dan kualitas yang tidak diragukan lagi, tantangan baru muncul. Semakin banyak orang yang mengetahui Lara Mode, semakin banyak pula kompetisi yang datang. Butik-butikku yang lebih besar, dengan nama-nama yang sudah dikenal, mulai mencuri perhatian pelanggan yang dulu datang ke kami. Pesaing-pesaing besar itu tak hanya menawarkan harga yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki lebih banyak koleksi dan tempat yang lebih megah. Suatu hari, aku mendengar perbincangan antara dua pelanggan setia di toko kami. Salah satu dari mereka berkata, "Lara Mode memang bagus, tapi mungkin kita perlu sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak punya koleksi yang lengkap seperti butik yang lebih besar." Aku mendengar itu dan hati ini terasa seperti ditusuk. Ketika usaha yang telah aku perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata ini mulai goyah, aku merasa tertekan. Tetapi, aku tak bisa menyerah. Aku tahu bahwa Lara Mode bukan hanya sekadar butik kecil di gang sempit. Itu adalah simbol dari tekad dan perjuanganku. Aku tak akan membiarkan pesaing-pesaing besar itu menggoyahkan prinsip yang aku pegang sejak awal. Aku mulai mencari cara untuk membuat butik ini tetap relevan. Kami mulai memperkenalkan koleksi musiman dan lebih banyak pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Aku meluncurkan program loyalitas untuk pelanggan tetap, memberikan diskon dan hadiah khusus sebagai bentuk apresiasi. Aku bahkan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk-produk kami lebih luas. Setiap desain yang keluar dari Lara Mode dipromosikan dengan cerita di balik pembuatannya, menunjukkan proses kreatif dan dedikasi yang kami berikan dalam setiap jahitan. Meskipun itu adalah proses yang memakan waktu, usaha kami mulai terlihat. Pelanggan yang pernah pergi mulai kembali, dan mereka membawa teman-teman mereka. Lara Mode bukan hanya dikenal karena kualitasnya, tetapi juga karena kisah di baliknya,
Kisah tentang perjuangan seorang gadis kampung yang berani menghadapi dunia, meskipun harus memulai dari nol. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian di Lara Mode. Kami tidak pernah berhenti mendengarkan pelanggan. Setiap kritik, setiap saran, kami terima dengan terbuka. Kami tahu, pelanggan bukan hanya konsumen, mereka adalah bagian dari keluarga besar kami. Dan dengan itu, Lara Mode bukan hanya berkembang, tetapi juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu hujan turun deras ketika aku pertama kali bertemu Reyhan, seorang investor muda yang dikenal jeli melihat potensi bisnis dari akar rumput. Ia datang ke butik kecilku, tanpa janji, tanpa pengawal, hanya mengenakan jaket hujan dan sneakers lusuh. Aku sempat mengira dia pelanggan biasa, sampai dia memperkenalkan diri dengan senyum tenang yang menyeratkan keyakinan. "Aku sudah lama memperhatikan Lara Mode," katanya sambil menyentuh salah satu dress batik modern di etalase. "Produkmu punya karakter, dan kamu punya cerita yang kuat. Aku ingin kita bicara." Aku mengernyit, curiga. "Bicara soal apa, Pak?" "Investasi, kemitraan. Aku ingin Lara Mode punya cabang di pusat kota. Dan aku ingin jadi bagian dari proses itu." Aku terdiam. Hatiku berdebar kencang. Aku sudah terbiasa dengan tipu daya sejak hari-hariku bersama Bu Maya dulu. Jadi aku tak bisa langsung percaya begitu saja. "Kenapa aku?" tanyaku pelan. "Karena kamu berbeda. Butikmu punya ruh," katanya sambil menunjuk ke sudut ruangan di mana ku tempelkan foto kecil ayah dan ibuku. "Orang-orang datang ke sini bukan cuma karena baju, tapi karena mereka merasa dihargai." Butuh waktu beberapa minggu sebelum aku akhirnya yakin. Reyhan bukan tipikal investor rakus yang hanya mengejar keuntungan. Ia sabar, transparan, dan sangat menghormati visi asliku. Kami menandatangani perjanjian kerjasama. Ia menyuntikkan dana. Aku tetap memegang kendali atas seluruh konsep desain dan manajemen butik. Reyhan hanya duduk sebagai mitra pendukung, yang sesekali memberi masukan tentang ekspansi dan strategi pasar. Dan akhirnya, Lara Mode cabang pusat berdiri megah di salah satu area strategis kota. Lantai dasar sebuah gedung komersial dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat. Interiornya elegan, tapi tetap hangat dan ramah. Aku mendesainnya sendiri, bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk menghidupkan kembali nuansa butik pertamaku, agar setiap pelanggan tetap merasakan sentuhan personal. Hari pembukaan butik pusat itu adalah salah satu hari paling emosional dalam hidupku. Para pelanggan lama datang membawa bunga. Sinta memelukku sambil menangis. "Kamu benar-benar sampai ke sini, Laras. Kamu buktikan semuanya." Dan di tengah hiruk-pikuk itu, aku menatap ke kejauhan. Sejenak, pikiranku melayang ke masa-masa dulu di mana aku hanya bisa memandangi butik-butik mewah dari jendela bus kota. Saat aku berdiri diam, kedinginan, memeluk mimpi yang rasanya terlalu besar untuk gadis kampung sepertiku. Tapi hari itu, aku berdiri bukan hanya sebagai Laras si penjaga butik. Aku adalah Laras, pemilik 2 butik, seorang pengusaha muda yang dibentuk dari luka, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah padam. Dan di tengah tawa dan ucapan selamat, aku berbisik dalam hati, "Bu Maya, kau mungkin tak tahu, tapi terima kasih. Karena kau, aku belajar berdiri. Dan kini, aku tak akan pernah membungkuk lagi." 2 tahun setelah pembukaan cabang pusat, Lara Mode bukan lagi nama kecil. Brand yang dulu lahir di gang sempit dengan mesin jahit sewaan itu kini telah tumbuh menjadi salah satu butik lokal paling diperhitungkan. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai artis media sosial. Desain kami mulai masuk ke majalah fashion lokal. Aku bahkan diundang untuk berbicara di acara wirausaha perempuan. Dan yang paling mengejutkan,
Butik Bu Maya mulai kehilangan pelanggan. Aku tahu bukan niatku untuk menghancurkannya. Tapi kenyataan berkata lain. Banyak mantan pelanggan butik Bu Maya yang beralih ke Lara Mode. Alasan mereka? Di sini lebih hangat, lebih jujur, dan kualitasnya nggak main-main. Aku tidak pernah menyebut nama Bu Maya di publik. Aku menjaga integritas itu. Tapi diam-diam, aku tahu dia mulai resah. Beberapa kali aku melihat asisten lamanya, Nia, mampir ke butik pusat. Ia hanya berdiri di luar, mengamati dari balik kaca, lalu pergi sebelum sempat kuajak bicara. Mungkin disuruh memata-matai. Sampai suatu hari, aku menerima undangan. Sebuah amplop putih bersih dikirim ke butik. Di dalamnya hanya tertulis, "Kita perlu bicara. Datanglah ke butik. Besok pukul 10 pagi. Maya." Aku membaca surat itu berkali-kali. Dulu, hanya untuk masuk ke ruangan belakang butik itu saja aku harus menunduk dan menahan napas. Takut dimarahi karena alasan sepele. Kini, ia memintaku datang. Dengan nada datar, tanpa basa-basi. Sinta melihatku memegang surat itu dan berkata pelan, "Kamu nggak harus ke sana, Laras." Aku hanya tersenyum. Justru aku harus. Sudah waktunya aku berdiri, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai setara. Dan keesokan paginya, aku melangkah menuju butik itu. Butik yang dulu pernah menjadi tempat aku belajar menahan sakit, kini akan menjadi saksi bahwa aku tak lagi bisa diinjak. Ketika aku melangkahkan kaki ke butik Bu Maya, suasana yang dulu begitu ramai dan glamor kini tampak hampa. Tidak ada lagi tawa sosialita yang biasanya riuh di sudut fitting room. Tidak ada lagi antrean wanita kelas atas yang memegang katalog sambil menunjuk-nunjuk desain mahal. Yang tersisa hanya suara sepatu hak tinggi dari 1-2 pengunjung, dan desahan pelan penjaga toko yang tampak bosan. Maya masih berdiri di sana, di balik meja kasir yang dulu menjadi tahta kecilnya. Wajahnya masih cantik, tapi gurat kecemasan tak bisa disembunyikan. Matanya menatapku seperti melihat hantu dari masa lalu. "Aku hampir tak mengenalimu," katanya. Suaranya pelan tapi tajam. "Laras, ya." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah mengundangku." Dia menyeringai sinis. "Kau sudah berubah. Dari gadis pembersih gudang menjadi pemilik butik yang mengusik pasar butik-butik mapan." Aku tetap tenang. Aku tak berniat mengusik siapapun. Aku hanya menjalankan apa yang dulu pernah kubayangkan saat membersihkan lantai butik ini. Wajahnya menegang. "Kau pikir pelanggan meninggalkanku karena kau lebih hebat? Jangan sombong, Laras. Mereka hanya tergoda tren sesaat." Aku menatapnya dalam-dalam. "Bukan soal tren, Bu Maya. Mereka datang ke Lara Mode karena kami memperlakukan pelanggan seperti sahabat, bukan objek untuk dipamerkan. Karena mereka ingin merasakan kehangatan, bukan hanya kemewahan. Dan mungkin, karena mereka ingin percaya pada seseorang yang pernah jadi seperti mereka." Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Maya kehilangan kata-kata. Tangannya menggenggam lengan kursinya erat-erat. "Dan satu hal lagi," lanjutku dengan nada lebih lembut tapi tegas. "Saya datang bukan untuk membalas dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa perlakuan buruk tidak selalu harus dibalas dengan kebencian. Terkadang, cukup dengan bukti bahwa kami, yang dulu dianggap rendah, juga bisa berdiri sama tinggi." Hening menggantung beberapa detik. Kemudian aku berdiri. "Terima kasih atas semua pelajaran, Bu. Tanpa butik ini, tanpa semua perlakuan ibu dulu, saya mungkin tak akan pernah belajar bertahan." Aku melangkah keluar. Di balik kaca depan butik, aku melihat pelanggan setia Lara Mode menungguku di mobil. Dunia sudah berubah. Dan kali ini,
Aku bukan lagi Laras yang dibentak karena salah menata rak. Aku adalah Laras, pemilik butik yang lahir dari luka dan tumbuh dari tekad. Malam itu, kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit kelabu, seperti menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terungkap. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap dokumen yang baru saja dikirim oleh notaris. Tanda tangan itu tercetak jelas. Tanda tangan Bu Maya, menyetujui penjualan butik yang dulu pernah menjadi tempat aku diinjak-injak harga dirinya. Butik itu dijual karena tunggakan sewa yang menumpuk, pemasukan yang anjlok, dan utang kepada supplier yang tak terbayar. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tidak mencarinya. Aku hanya menyaksikan roda takdir berputar dengan adil. Yang membelinya bukan atas nama Laras. Tentu saja. Aku tak bodoh. Aku meminta rekanku, seorang pengusaha properti, menjadi wajah dalam transaksi ini. Semua berjalan bersih dan sah. Sore itu, aku datang ke butik yang kini secara hukum telah menjadi milikku. Tapi aku tak pakai high heels atau setelan mahal. Aku pakai jeans, kemeja putih, dan sepasang sepatu flat, seperti dulu, saat pertama kali menginjak lantai dingin tempat ini. Bu Maya masih ada di sana, tengah membereskan sisa barang dagangannya yang belum laku. Wajahnya jauh lebih tirus. Sorot matanya seperti bayangan wanita yang dulu pernah berdiri dengan angkuh di tempat yang sama. Sedang bersih-bersih? Tanyaku, pelan. Dia menoleh, memicingkan mata. Laras. Aku mengangguk. Saya dengar tempat ini sudah dijual. Wajahnya mengeras. Iya, kamu pasti senang, ya? Butik ini jatuh. Aku mendekat, menghela napas. Saya tidak pernah senang melihat orang jatuh, Bu Maya. Bahkan orang yang pernah menjatuhkan saya sekalipun. Ia diam. Tangannya berhenti membereskan. Aku melanjutkan. Saya beli tempat ini, Bu, lewat orang lain. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi karena tempat ini punya sejarah dalam hidup saya. Matanya mulai berkaca. Kau ingin mengusirku? Aku menatapnya dengan tenang. Saya ingin menyelamatkan tempat ini dari ditutup permanen. Kalau ibu mau, saya akan beri waktu seminggu untuk membereskan semuanya. Ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Kau lebih berkelas dari yang kuduga. Aku tersenyum tipis. Saya belajar dari orang yang pernah sangat yakin bahwa saya tak akan jadi siapa-siapa. Saat aku berjalan keluar dari butik itu, ada seberkas cahaya senja menyapu wajahku. Tidak, ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan yang datang dengan cara paling elegan. Tanpa amarah, tanpa hinaan. Hanya dengan bukti bahwa aku bisa. Hari itu butik yang dulu penuh cemoohan, kini kembali dibuka. Tapi kali ini dengan wajah baru, tim baru, dan semangat yang tak lagi getir. Nama di pelangnya sudah berubah. Lara Mode Elegance of Simplicity. Aku datang pagi-pagi, dengan segelas kopi di tangan dan langkah yang ringan. Di dalam, Bu Maya berdiri mematung, menatap sekeliling. Rak-rak sudah diganti, pencahayaan diatur ulang, dan koleksi pakaian yang dulu monoton kini tergantikan oleh desain-desain segar hasil tanganku dan tim kecilku. Ia memandangku, wajahnya campur aduk antara malu, bingung, dan tersentak. Kau, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Iya. Sekarang aku pemilik tempat ini. Aku tidak percaya. Ini, tempat ini. Suaranya gemetar. Aku mendekat, menatapnya tanpa dendam, tapi juga tanpa belas kasihan. Bu Maya, dulu ibu menyebutku tidak layak berdiri di tempat ini. Tapi aku berdiri di sini sekarang, bukan hanya sebagai karyawan. Aku berdiri sebagai pemilik. Ia mengalihkan pandangannya,
seakan tak sanggup menatap mataku. Tapi sebelum ia bisa pergi, aku menahan langkahnya. Aku butuh manajer lantai, ucapku pelan. Dia menoleh cepat, mata melebar. Apa? Aku butuh orang yang tahu bagaimana butik ini dulu bekerja, bagaimana seluk-beluk pelanggannya. Seseorang yang bisa mengurus operasional. Dan aku tahu ibu mampu, lanjutku, tenang. Setelah semua yang kulakukan padamu, kau masih menawarkan ini. Aku tersenyum. Bukan senyum angkuh, tapi senyum dari luka yang sudah sembuh. Aku bukan ibu, Bu Maya. Aku tahu rasanya dihina. Dan aku tahu rasanya tak diberi kesempatan kedua. Ia terdiam lama, lalu perlahan, matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Maya sebagai manusia, bukan monster dari masa laluku. Sosok yang akhirnya runtuh oleh kesombongannya sendiri. Ia mengangguk pelan. Kalau kau benar-benar tulus ya. Aku tertarik. Aku menjabat tangannya. Selamat datang kembali. Tapi kali ini, kita bekerja sebagai tim. Dan saat itu, aku tahu, pembalasan paling indah bukan saat kita menginjak mereka yang pernah menyakiti, tapi saat kita berdiri jauh lebih tinggi, dan tetap memilih untuk memanusiakan mereka. Hari-hari awal Bu Maya bekerja di bawahku adalah babak baru dari kisah yang dulu tak pernah kuimpikan. Dulu, setiap kali namaku dipanggil, nadanya penuh hinaan. Tapi kini, setiap pagi saat butik dibuka, ia akan berdiri di dekat kasir, mengenakan seragam dengan bros bertuliskan manajer operasional, dan menyapaku dengan suara pelan namun jelas. Selamat pagi, Bu Laras. Ada jeda kecil di antara ucapannya. Seakan setiap huruf dari Bu Laras terasa getir baginya, seperti menelan pil pahit. Tapi ia harus mengatakannya. Di depan staf lain, di depan pelanggan, bahkan di hadapan influencer yang datang untuk kolaborasi promosi. Kadang aku melihat raut wajahnya menegang ketika pelanggan memuji koleksi terbaru kami. Saat mereka berkata, baju dari Lara Mode tuh beda, ya, elegan, tapi nggak norak. Aku bisa menangkap matanya melirik ke arahku. Mata yang dulunya merendahkan, kini hanya bisa menahan rasa yang tak terucap. Suatu hari saat sedang meeting tim, aku mempresentasikan rencana peluncuran koleksi musim semi yang akan ditampilkan di fashion show nasional. Semua mata tertuju padaku dengan antusias, termasuk Bu Maya, yang duduk di ujung meja dengan buku catatannya. Dan, kataku sambil menatap sekeliling, aku ingin semua tim bersiap karena kita akan tampil di panggung besar bulan depan. Ini akan jadi langkah besar untuk Lara Mode. Suara tepuk tangan menggema. Beberapa staf memeluk satu sama lain karena bangga. Lalu aku melirik ke arah Bu Maya dan menambahkan, dan Bu Maya, saya harap Ibu bisa memastikan operasional butik tetap berjalan lancar saat tim desain dan produksi ikut ke Jakarta. Bisa Ibu bantu? Ia menunduk perlahan. Tentu, Bu Laras. Saya akan pastikan semuanya terkendali. Itu bukan balas dendam. Itu keadilan dalam bentuk yang anggun. Aku tidak membentaknya, tidak menjatuhkannya, tapi menempatkannya tepat di kursi yang dulu ia anggap mustahil kualami, kursi di bawahku. Dan yang lebih penting, aku tak melangkahi harga diriku untuk membalas. Aku hanya menunjukkan siapa aku sekarang. Aku tak pernah mempermalukannya. Tak pernah aku mengungkit masa lalu di depan publik. Tak pernah aku membentaknya atau mengulang apa yang dulu pernah ia lakukan padaku. Tak ada balasan kata-kata kasar. Tak ada sindiran tajam. Tapi diamku, diam yang tenang namun penuh kemenangan, lebih menusuk dari amarah manapun. Setiap kali ia berdiri menyambut pelanggan, mengenakan seragam butik dengan rambut yang tertata rapi dan senyum yang dipaksakan, aku melihatnya. Bukan hanya dengan mata,
tapi dengan hati yang dulu pernah diremukkan olehnya. Aku melihat matanya, mata yang tak lagi setinggi dulu, yang kini justru sering menunduk saat bertemu pandang denganku. Di sana, aku membaca sesuatu yang dulu tak pernah ada, penyesalan. Suatu sore saat butik sepi, aku melewati bagian kasir tempat ia berdiri merapikan tumpukan tas tangan. Ia tak sadar aku memperhatikannya dari kejauhan. Tangannya berhenti di satu titik. Lalu ia menghela napas panjang. Aku tahu itu napas seseorang yang ingin memutar waktu. Namun waktu tak bisa diputar. Dan aku tak akan pernah memintanya untuk mengakui kesalahan. Biarlah itu menjadi perang batin yang hanya ia yang tahu rasanya. Karena luka yang ia toreh dulu, kini bergema di ruang yang sama, di lantai yang sama, tapi dengan peran yang berbeda. Aku hanya ingin ia tahu satu hal, bahwa orang yang dulu ia remehkan kini berdiri di tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Dan aku tetap memanggilnya dengan sopan. Tapi dalam hatiku, aku tahu diamku adalah gema dari semua yang tak terucap. Malam itu hujan turun pelan-pelan, seperti mengerti bahwa langit pun sedang menyaksikan percakapan yang tak biasa di butik yang kini menjadi milikku. Lampu-lampu telah dipadamkan. Hanya sisa cahaya dari etalase luar yang memantul ke dinding kaca. Aku duduk di meja kasir, memeriksa laporan harian, saat langkah pelan terdengar mendekat dari arah belakang. Bu Maya. Bukan dengan sepatu hak tinggi yang biasa ia pakai dulu saat merasa paling berkuasa di butik ini. Kali ini langkahnya ringan, bahkan ragu-ragu. Ia berdiri di sampingku, tangan meremas ujung seragamnya. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia bicara, dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuatku menegakkan tubuh. Maaf, dan terima kasih telah tidak membalas seperti aku dulu. Aku menoleh pelan, menatap wajah yang dulu begitu angkuh. Kini ada garis-garis letih di sana. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, hatiku lebih kuat dari dendam. Aku tak langsung menjawab, hanya menghela napas, lalu berkata tenang. Saya tak pernah ingin jadi seperti Bu Maya yang dulu. Saya hanya ingin jadi laras yang tetap punya hati, meski dulu dihancurkan. Ia mengangguk perlahan, lalu duduk di kursi seberangku. Waktu kamu datang hari itu, aku malu setengah mati. Tapi kamu tidak marah, tidak teriak, tidak balas mempermalukan aku. Justru kamu beri aku pekerjaan, setelah semua perlakuan kejamku dulu. Ada jeda lagi. Dan dalam jeda itu, aku melihat air mata menetes dari matanya. 1 tetes, lalu 2. Aku belajar dari kamu, Laras. Terlambat, tapi aku belajar, ujarnya sambil mengusap pipinya. Hatiku bergetar, tidak karena ingin memaafkan atau melupakan, tapi karena akhirnya, ia mengakui semuanya dengan cara yang paling manusiawi. Aku tidak butuh penyesalanmu, kataku pelan. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berubah, bantu aku sekarang. Bantu orang-orang yang dulu pernah merasakan sakit seperti aku. Kita ubah butik ini, jadi tempat yang lebih baik. Bu Maya menatapku, dan kali ini, ia tersenyum. Senyum tulus, yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Dengan senang hati, Bu Laras. Malam itu, butik yang dulu jadi tempat luka, kini mulai menyembuhkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin Tuhan memang menaruhku di titik paling gelap dulu, supaya aku tahu bagaimana rasanya jadi cahaya bagi orang lain. Aku pulang malam itu dengan langkah pelan, menyusuri trotoar yang dulu terasa begitu asing dan menakutkan saat pertama kali aku merantau ke kota. Tapi kini, jalan yang sama terasa seperti rumah. Seperti pelukan hangat yang akhirnya menerimaku kembali, dalam versi diriku yang baru. Dulu, aku membayangkan pembalasan dendam sebagai sesuatu yang meledak-ledak. Sebagai luapan kemarahan.
sebagai balasan yang setimpal terhadap luka-luka yang pernah ditorehkan. Aku ingin melihat mereka hancur, seperti aku dulu dihancurkan. Tapi ternyata, saat kesuksesan datang, rasa sakit itu tak lagi penting. Luka-luka itu perlahan berubah menjadi pelajaran, dan dendam menjadi cermin. Aku melihat ke dalamnya, bukan untuk membenci, tapi untuk mengingat siapa aku dulu, dan sejauh apa aku sudah melangkah. Aku membuka pintu rumah kecil yang kini jadi tempat paling berarti. Di dalam, ada tawa dari penjahit-penjahit muda yang aku didik sendiri. Ada harapan yang tumbuh dari tangan-tangan yang dulu hanya tahu kerasnya dunia. Dan ada cinta yang pelan-pelan tumbuh dari mereka yang melihatku bukan sebagai gadis kampung, tapi sebagai seseorang yang bertahan. Aku duduk di kursi kayu tua, menghadap jendela yang mengarah ke langit. Tak ada suara selain detak jarum jam dan desiran angin. Aku mendongak. Langit malam gelap, tapi bertabur bintang. Dan entah kenapa, aku merasa semesta pun ikut tersenyum. Bu Maya, butik semua rasa sakit itu, ternyata hanya jalan. Jalan menuju tempatku yang sesungguhnya, bisikku dalam hati. Dan malam itu, dengan mata yang basah tapi hati yang damai, aku tahu satu hal pasti. Balas dendam terindah bukan ketika kau membuat mereka menangis, tapi saat kau bisa tersenyum. Karena kau tak lagi butuh membuktikan apapun. Kau sudah menang, dalam diam, dalam kekuatan, dalam cinta.